Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Bahtiar SPD MPD sebagai dosen pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman sekalian yang telah hadir pagi ini. Perkenalkan, nama saya Sulfang Ardiansyah dari kelompok 5 yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang telah bekerja sama dalam mengerjakan tugas ini. Yang pertama ada Sigit Sahalik Rahman, yang kedua Nur Sabrina Nukrani, dan yang ketiga Ozi Rizky Amelia. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti, isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya berbagai komponen budaya meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana diungkapkan kontrak Dinginrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Adapun 3 pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pembahasan pertama akan dibacakan oleh pemateri pertama, Sigit Sahalik Rahman. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang idea atau definisi of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Kailan 2013 60-61. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut terdapat beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Adapun beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. A. Sastrapra Teja 2001-43. Ideologi adalah seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. B. Soerjanto 1991-47. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. C. Mubyarto 1901-239. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi tersebut sebagai berikut. A. Martin Seligman, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Martin Seligman lebih lanjut menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada 2 hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Atau Thomson 1984-79. Ideologi fundamental meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur yang meliputi deskripsi, analisis, preskripsi teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Ideologi operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukung meliputi deskripsi, analisis, preskripsi moral,
pelaksanaan, dan penolakan. Adapun beberapa di antara kedua ideologi ini digambarkan sebagai berikut. Thomson 1984-280. B. Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Goldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme, atau Thomson 1984-285-86. C. Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirsch menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks NIR kesatuan atau non-unitari, praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Globalisasi merupakan era saling berhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Pradatya menegarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan saling dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan Indonesia merupakan suatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM. Kebebasan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Atau Sastra Praterja 2001-226-27. Saya persilahkan pemateri kedua untuk melanjutkan pembacaan materi. Untuk Nur Sabrina Anugrani, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu menanya alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpan dari norma-norma masyarakat umum. Tentang itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Baik, adapun beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. Yang pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara.
Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Magni Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kehidupan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam keasal masing-masing. Adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ogi Resti. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring waktu, pada tahun 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Habibie menghapus penataran P4. Pada masa ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan dengan masalah politis baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pada masa ini, wacana tentang penghapusan TAP nomor 25/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenangnya. Sila persatuan Indonesia
dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kelompok 5. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok tadi. Pertanyaan pertama yaitu dari kelompok 1, Saudara Juandi, yang akan dijawab oleh Ozi Reski. Ozi Reski, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Juandi. Bagaimana cara menumbuhkan kadar dan idealisme yang terkandung dalam Pancasila sehingga mampu memberikan harapan, optimisme, dan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa? Yaitu dengan menempatkan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis dan dinamis. Jiwa ini keluar diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia yang pada akhirnya mempunyai ciri khas, sehingga akan muncul dengan sendirinya harapan, optimisme, dan motivasi yang sangat berguna dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ozi Reski. Pertanyaan dijawab oleh Salik Rahman dari kelompok 2. Persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arif Setiawan dari kelompok 2. Bagaimana cara atau tips dalam mewujudkan sila pertama sebagai politik Pancasila sebagai ideologi negara? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Negara juga telah menjamin kebebasan beragama lewat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29. Artinya setiap warga negara Indonesia berhak memeluk dan meyakini kepercayaan yang dianut tanpa perlu diusik dan diganggu. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama. Jangan sampai kita merasa paling benar, hingga justru menyalahkan orang lain yang agamanya berbeda dengan kita. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi Juandi, apa sudah menerima jawaban dari kelompok kami? Terima kasih, jawabannya saya terima. Baik. Dari
Dari kelompok 2, sudah menerima jawaban dari Sigit Sadik Rahman. Atas Saudara Arif Setiawan, apakah sudah menerima? Iya, bisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab dari pertanyaan dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh Nur Sabrina. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ana Jmirau. Bagaimana cara agar masyarakat memiliki rasa cinta tanah air yang dibuktikan dengan lebih memilih produk Indonesia dibandingkan produk luar? Yaitu dengan cara meningkatkan kualitas produk atau barang, mempromosikan barang di sosial media. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana kelompok 6, apakah sudah menerima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Ahmad Lutfi yang akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu yang kita ketahui bahwa narkoba dan juga tindakan terorisme merupakan ancaman atau tantangan dalam keberlangsungan hidup negara dan ideologi satu, masyarakat dapat pemerintah dengan memberi informasi atau laporan menemukan kasus penyalahgunaan narkoba atau adanya tindakan terorisme di lingkungan sekitar. Yang kedua, masyarakat harus meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan tindakan terorisme, baik melalui sosialisasi, seminar maupun kampanye sosial. Yang ketiga, harus membantu pemerintah dan juga peredaran narkoba penjual. Upaya saat pemerintah harus memberikan dukungan pada lembaga yang terkait dengan pencegahan dan penanganan narkoba dan terorisme seperti bahan narkotika dan yang khusus digunakan. Dua, pemerintah dan pengendalian dari maksudnya narkoba atau orang-orang yang harus pemerintah memberikan stimulus terhadap pelaku terorisme dan pencegahan lebih aktif. Baik, itulah jawaban dari saya. Selanjutnya, mengerti. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Saudara Sigit Sadik Rahman. Saya persilahkan. Baik, Saudara Sigit, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Nasrullah. Banyak fenomena di sekitar kita saat ini, banyak yang menyalahkan obat-obat terlarang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi generasi muda kita agar tidak menyalahkan obat-obat terlarang? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar terhindari penggunaan obat-obat terlarang yang berdampak buruk bagi tubuh. Satu, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Kedua, mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Tiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Empat, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga. Lima, gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Selain cara tersebut, ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan untuk menghindari penggunaan obat-obat terlarang. Kita menyadari jika narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan, tubuh, serta kehidupan. Contohnya terjerat kasus hukum yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. Mencari tahu serta menggali potensi diri dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai hal positif untuk perkembangan diri, menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba atau alkohol, memiliki pendirian jika diajak serta dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba atau narkotika, tolak dengan tegas. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kelompok 3, Saudara Nasrullah, apakah sudah dipahami? Ya, saya pahami dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami dan terima kasih kepada rekan-rekan tim atau teman-teman sekalian karena sudah kerjasama dalam menjalankan diskusi. Pertanyaan dari perwakilan kelompok. Terima kasih.